Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,36%. Dengan total market cap mencapai di 1,97 triliun US dollars, dengan penurunan lagi Bitcoin dominan sebesar 0,3% dan peningkatan volume sebesar 6,24%. Nah, seperti kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin pada hari ini walaupun terjadi peningkatan, tetapi dia Bitcoin dominasinya turun. Artinya altcoins cenderung meningkat lebih tajam dibandingkan dengan BTC. Ya, seperti Solana 4%, Ethereum nyaris 4%, lalu XRP 2,25%, EVEX nyaris 3%, dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin jadi salah satu penyebabnya adalah Bitcoin sepertinya masih tertahan oleh resisten di 52.100 berapa ya? Gue lupa tepatnya, tapi gue udah bikin si strukturnya di TA. Kalau kita di sini detailnya itu di angka 52.176. Nah, ini sudah berarti berapa kali nih? 1 2 3 4 5 hari di retest sebagai resisten ya. Apakah ini bisa ditembus oleh Bitcoin? We'll see. Tapi untuk sekarang mungkin yang bisa di-highlight adalah Ethereum yang nyaris 4% peningkatannya dan membuat suatu higher high di angka 2.882 ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa news, bisa analisa, maupun memes. Untuk economic calendar, kita geser ke GMT+7 hari ini. Dan ini hari Senin ya, tanggal 19. Dari US itu belum ada yang terlalu penting, hanya ada bintang berapa nih? Oh, malah nggak ada dari US sama sekali ya. Iya, nggak ada dari US. Untuk besok ya, tanggal 20 hari Selasa, dari US juga sama-sama masih belum ada terlalu penting juga, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi untuk hari ini dan besok kita lebih bisa fokus ke technical analysis. Sementara untuk news, ini datang dari Celsius. Buat lo yang nggak tahu, Celsius ini adalah suatu dibilangnya ya, satu platform untuk mendapatkan yield yang bangkrut ya. Nah, dia sudah mendistribusikan 2 miliar US dollars worth of crypto ke creditors ya. Nah, ini baru saja dikeluarkan dokumennya. Jadi intinya si Celsius ini mendistribusikan 2 miliar USD worth of crypto ya. 20.000 BTC dan 301.000 Ethereum. Jadi ya sebenarnya gede banget sih kalau kita hitung-hitung ya. Tetapi sepertinya market tidak terlalu ngaruh. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ya memang sebenarnya ini nggak terlalu besar for now. Yang kedua, karena nggak digoreng, jadi nggak terlalu ngaruh ya. Jadi kalau gue pribadi mungkin lebih lean sedikit ke yang kedua. Mungkin kalau nggak digoreng ya nggak terlalu ngaruh begitu, karena sekarang cryptocurrency market sudah besar ya, sudah 1,97 triliun. Jadi ya udah mendekati nyaris 2T gitu. Jadi ini bisa dibilang nggak terlalu besar ya. Oke, selanjutnya berarti masuk lean ke yang pertama ya, bukan yang kedua. Yang kedua kan lebih karena nggak digoreng. Yang pertama karena mungkin udah nggak terlalu besar. Lebih lean ke yang pertama ya. Jadi ya memang sudah 2 miliar USD itu berarti berapa persen ya? Kecil banget gitu. Berarti jadi lagi-lagi mungkin possibility-nya lebih ke sana ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, buat yang masih nanya nih, Bang, gimana nih altcoins masih oke nggak? Altcoins masih oke nggak nih? Nah, kalau kita di sini, ini adalah chart untuk altcoins. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dari cycle-cycle sebelumnya, 2015, 2019. Nah, mereka sudah dalam tahap retest. Nah, biasa setelah retest, ini masuk ke suatu wave of accumulation. Ini ya, ke masa-masa accumulation. Nah, setelah retest, biasanya dia akan lanjut alt season ya. Nah, jadi buat lo yang sudah akumulasi, kalau andaikan ini sama seperti cycle-cycle sebelumnya, ya siap-siap. Kita kemungkinan besar akan lebih profitable lagi gitu ya. Nah, buat lo yang mungkin kemarin sudah TP BTC, sudah pelan-pelan akumulasi alts kemarin ya. Nah, mungkin udah mulai kerasa nih. Gue pribadi mulai kerasa soalnya ya.
portofolio gua di masa-masa BTC di angka seginian gitu ya, dibanding kemarin sama sekarang lu udah lebih tinggi nih. Nah, berarti akumulasi alts gua harusnya lebih profitable ya. Jadi buat lu yang masih terus akumulasi alts ya bisa terus dilanjutkan karena altcoin season dari cycle-cycle sebelumnya sudah mulai ada pertanda yang kuat akan terulang gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke TA. Untuk Bitcoin ya kita bisa lihat di sini PR utamanya sih masih berhasil ya. PR utamanya adalah bertahan di atas dari 50.000 dan itu masih sangat bagus dipertahankan oleh Bitcoin. Nah, tetapi di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini 52.176 ini sudah menjadi resisten beberapa kali. 1 2 3 4 5 nih. Ini hari kelima. We'll see apakah hari ini bisa tembus atau enggak. Tetapi karena sudah ketahan beberapa kali, volume udah mulai turun, ada possibility mulai terjadi koreksi nih. Nah, koreksi bisa sampai sedalam apa? Ya, kalau gue sih berharapnya bisa bertahan di atas dari 50.000 begitu ya. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin yaitu bertahan di atas dari 50.000 di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya ini kan sudah weekly close nih. Ini apa nih weekly candle baru nih untuk hari ini ya karena hari Senin. Nah, kalau gua harapannya apa? Harapannya adalah si bull support band ini bisa terus mendekat ya. Jadi kalau sampai dia terkoreksi nanti tiba-tiba andaikan lah gitu ya, andaikan tiba-tiba terjadi koreksi yang signifikan. Nah, si bull support band udah nggak terlalu jauh. Dan sekarang lumayan signifikan sih naiknya ya dibandingkan minggu kemarin. Minggu kemarin kan di 39 sampai 40.000. Sekarang udah di angka 41.146 sampai 40.678. Ya, jadi signifikan semakin meningkat ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Harapannya adalah kalau sampai terjadi koreksi besar jangan sampai tembus dari bull support band ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya dibilang the best sih enggak, tapi minimal dia masih retest ke 104,15. Kemarin ini tanggal 16 Februari ya, dia kan masih galau nih. Nah, sekarang minimal ya masih retest ke sini. PR besarnya kalau bisa hari ini adalah daily close di bawah dari 104,15, jadikan sebagai resisten dan lanjut membuat lower low. Kalau itu bisa terjadi, ini akan membantu cryptocurrency market akan lebih gampang untuk naik lagi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu harapannya untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser mungkin ke Bitcoin dominance dulu. Untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini dia sudah mendekati ke MA20. Nah, jadi kemarin-kemarin kan kita bertanya-tanya nih, apakah akan terjadi suatu lower high? Dan ternyata apa yang terjadi? Lower high ya. Nah, lower high menunjukkan apa? Tren masih berlanjut ya. Tren bearish masih berlanjut. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan we'll see apakah jangan-jangan di sini Bitcoin akan lanjut membuat suatu lower low ya. Jadi PR untuk sekarang yang dulu adalah ya tentunya ini dalam perspektif kalau udah mulai megang alts ya. Harapan kita adalah dia menembus MA20 ya, menembus MA50 bahkan MA200. Dan PR terbesarnya adalah menembus juga struktur di sini ya. Struktur di sini yaitu di angka kurang turun sedikit. Nah, di angka 50,98% karena terakhir dia mantulnya di situ ya. Nah, kalau sampai ini udah tembus, nah apalagi jadi ini jadi resisten, possibility untuk altcoin semakin tinggi ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit dan roster kita hari ini adalah Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano dan Solana. Dan oh ya, sebelum masuk gue nyaris lupa. Sebelum masuk gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita masuk, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita buka dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit masih sama ya. Buy limit pertama di angka 50.000 ini kita bulatkan ya, di angka 50.000 buy limit pertama. Buy limit kedua di EMA 20 atau di angka 47.000 lebih 28 USD. Dan buy limit ketiga di angka 44.981 yang sebentar lagi juga akan berconfluence dengan MA50 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya ini boleh nggak Bang buka posisi short? Sebenarnya boleh aja karena sudah di-retest berkali-kali ya, tapi masuknya masih ke posisi short yang lebih cenderung risky begitu ya, karena ini masih bisa dihitungnya sebagai suatu daerah konsolidasi. Tapi buat lu yang pengen buka posisi short, boleh aja gue masukin ke kategori yang mungkin lebih high risk begitu ya. Kalau lu sudah punya posisi short di sini berarti target TP-nya adalah di angka 50.000 begitu ya. Itu untuk posisi short. Sekali lagi ini cenderung lebih agresif ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di angka 50.000. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 52.176 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Selanjutnya kita geser ke Ethereum, dan Ethereum kita bisa lihat jelas di sini dia membuat higher high. Bitcoin masih belum berhasil higher high ya. And guess what? Walaupun Ethereum udah sedikit kayak kepisah dari altcoins, tetapi technically speaking, Ethereum masih masuk ke altcoins. Apakah ini pertanda bahwa altcoin season memang benar-benar sudah mulai terjadi? We'll see ya, karena masih ada pembuktian nanti dia harus bisa menembus lower low ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti ada perubahan. Buy limit pertama untuk Ethereum di angka 2.828. Buy limit keduanya di angka 2.666 dan buy limit ketiga di angka 2.570. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin nggak terjadi setup ya, jadi ya mungkin sekarang yang paling dekat lagi adalah posisi long lagi ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.828,5. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya nanti kalau sudah terjadi ada bearish candle, itu berarti terjadi ada satu struktur ya, which is sekarang masih belum, alias sekarang resistennya masih pending ya. Next kita masuk ke BNB. Nah, berbeda dengan BNB sepertinya kemarin malah ke reject nih. Kemarin sudah sedikit naik tapi nge-wick, malah daily close-nya menunjukkan para sellers yang menang ya. Jadi untuk buy limit masih sama, buy limit pertama di angka 339,3, buy limit kedua di MA20 atau di angka 324,7 ya, bentar lagi confluence, dan buy limit ketiga di angka 317,5. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya setupnya masih mirip-mirip seperti kemarin ya. Retest 1, retest 2 di angka 360,8, kita bisa buka posisi short dengan target TP for now di angka 339,3. Walaupun maybe ya, ini kalau sampai dia naik, ini bisa jadi satu struktur support juga nih. Jadi itu mungkin bisa jadi target TP yang lebih konservatif. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik saja logikanya. Untuk sekarang, retest 1, retest 2 di angka 339,3. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 360 ya. Dengan pending struktur support mungkin di sinilah ya. Selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano dia retest pertama ke angka 0,625 ya. Nah, jadi untuk posisi futuresnya kita udah dapat posisi short nih, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 ya. Pada hari ini langsung terjadi retest kedua.
Nah, kita sudah punya posisi short. Target TP posisi short kita adalah di angka 0,596 ya. Itu untuk posisi short di Cardano. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 0,596. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 0,625 ya. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama di 0,596, buy limit kedua di 0,582, dan buy limit ketiga di angka 0,549. Itu setup untuk di Cardano. Selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini ya, dia berhasil reclaim 110,10 di mana kemarin tanggal 17 Februari dia gagal mempertahankan ya. Nah, maka dari itu buy limit pertama kembali aktif di angka 110,10, buy limit kedua di MA20 di angka 105,35 dan buy limit ketiga di angka 102,19. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya karena terjadi reclaim apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 110,10 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 117,22. Sementara untuk posisi shortnya berarti tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 117,22, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 110,10 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.